Mahan kok dipamer-pamer nanti di opo? Rumah sama aku setahun jualan terus. Lah ya arep apa nek jualan terus setahun ki arep apa kon? Iya swarga. Lha ngono iki apa yo? Iki dagang apa piye kan iki? Pangeran kok jak dagang iki piye? Jadi malah ada orang yang sudah memilih agama tiga rangkap tadi. 3 ganda itu, 3 dimensi itu, ya syariat, ya tarekat, ya hakikat. Dia waktu ditanya, kamu sembahyang ingin apa? Ingin surga? Enggak. Saya tidak ingin surga. Kenapa? Loh, semua orang ingin surga. Loh, kalau dasar saya sembahyang itu hanya ingin surga, apa bedanya saya dengan calo-calo, maklar-maklar, dengan pedagang itu kan komersial namanya. Saya mau sembahyang kalau dikasih untung, itu surga. Bidadari, minta ini, apa itu? Itu pekerjaan anak kecil. Tidak mau mandi kalau tidak dipersen. Apa itu? Enggak, saya tidak itu. Saya tidak tergolong itu. Oh, kalau begitu sama takut neraka ya, dikitnya. Enggak. Bukan takut neraka dulu, man. Kalau saya sembahyang hanya karena takut neraka, itu artinya kan saya tidak mau mandi kalau tidak dipukul oleh ayah. Ayo, kontak film, habis kontak. Enggak pak, sembahyang. Itu satu. Itu apa? Itu ibadahnya anak kecil. Minta persen atau takut dipukul. Habis, apa tujuan maksudnya? Saya sembahyang karena diperintah oleh Allah. Orang yang tanya rodok kaget. Oh, rodok sadar ini. Tadinya dia cuma begitu tok. Dianggap agama ki swarga neraka, persen, gepuk, wis menurut ae. Loyalitas. Apa lalu maumu dengan menjalankan perintah Allah itu? Saya hanya mohon mendapat ridhanya saja. Saya mengharapkan saya ini termasuk orang yang dianggap hambanya yang baik. Saya mendapat ridha itu. Sampai ini orang ini mengatakan, kalau ridha Allah itu di neraka, aku mau masuk ke neraka. Saya bersedia. Kalau di sana ridha Allah. Kalau saya mendapat ridha Allah di dalam kemelaratan, saya jadi kere mau saya. Ini loh, orang yang sudah beragama ini namanya ini. Ini orang yang beragama betul ini. Dia tidak, saya tidak mau beragama kalau tidak kaya. Loh, ya apa-apa agama kok syukur kaya dan melarat. Saya tidak mau agama. Kenapa? Lah melarat terus ini. Salat yang pira aku orang tahu berubah nasibku. Loh, ini apa-apa nih kok dia diukur ngono. Cetek banget. Cetek banget. Nah ini, karena itu bagi orang yang sedikitnya mengerti ya bahwa semua perintah agama itu bukan karena kepentingan Tuhan, bukan. Kau sembah atau kamu tidak sembah, kamu jadi orang jahat semua, menjadi durhaka atau menjadi orang taat, Tuhan tidak memerlukan, tidak butuh, sama dengan tidak perlunya air kepada manusia. Kau tidak gelem maju sakarmu, katanya si air. Kon nala aku sakarmu. Kon gelem seneng aku sakarmu. Sing seneng dudu aku kon. Iya benda.
Orang mandi itu kalau memang sadar, nggak usah 3%. Gilenya, tapi duit, aduh so. Aku tak anggap arek tahanak tah, ingusep. Menghina kok ini. Keringetku ki sambuningnya ini kak. Dosa kok ngongkot. Iki delok aku iki masa iso primis ki. Nek ora delok adus malah mari asis tak pupuri tak kayak ngene. Nek katen kok malah rusak. Ya iso nemen-nemen wong anu ini. Malah rusak saya itu lho mboten awet. Jadi buat orang yang sadar, maka bukan agama membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan agama. Bukan air membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan air. Bukan orang yang bukan mandi yang membutuhkan orang, tapi orang memerlukan mandi. Ini kan logika yang wajar, Bang. Agama juga begitu. Agama itu karena itu Tuhan tidak neko-neko dengan agama. Agama itu diatur menurut 3 dimensi. Pertama untuk mengatur kehidupan luarnya manusia supaya jangan tubrukan, supaya tentrem, supaya aman, supaya baik, diberi syariat, aturan syariat. Dilakonono. Lalu lintas, tidak boleh begini. Ada orang yang aku pokoknya ingin saya ambil kepunyaan orang, tak ada orang, tak ada izin, tak izin, mamane. Ya silakan. Masa perlu ya akhirnya dia dibunuh karena mencuri barangnya orang, dibunuh. Ya rasa enang, tidak apa-apa. Kamu tidak mengikuti aturan ini, hukum secara luar, zahir, syariat. Ya, kalau negara ya aturan hukum yang sudah ditetapkan undang-undang, silakan. Loh ini loh, hukum bukan memerlukan manusia, tapi manusia memerlukan hukum. Ini bagi orang yang sudah mempunyai kesadaran hukum. Tapi di samping itu, manusia tidak hanya mempunyai kepentingan fisik, dia mempunyai susunan lain, yaitu perasaan, kehalusan, kesenian, pikiran, nah itu dilengkapi dengan tarekat dan hakikat. Hakikat ini sudah puncak, hakikat itu puncak. Dia nanti dalam keadaan-keadaan tertentu bisa seperti telepati, mempunyai hubungan jarak jauh. Kroso. Ada itu. Nah ini tapi tidak bisa diceritakan ini, tidak bisa. Dipelajari juga tidak bisa ini. Nah kalau sihir bisa, sihir lain. Atau itu terus mari senang, mari benci. Oh nengono kena dipelajari, ilmu perdukunan gitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama ini. Ini radarnya sudah begitu halus sehingga dia bisa kontak langsung dengan Allah. Dia langsung kontak dengan malaikat. Dia langsung kontak dengan orang-orang tertentu yang dipisah dengan dalam jarak yang jauh. Tidak ada jarak jauh. Ini hakikat. Ini orang yang begini ini tidak banyak, tapi ada. Tapi tidak banyak. Jangan karena sampean tidak begitu loh, ngomong kosong. Kenapa? Sebab saya tidak pernah begitu. Loh, kok dasarnya karena saya tidak pernah begitu. Jangan kan sama dengan ini, maaf ini seperti orang kawin. Kok ini yang kawin? Ngerungi ini belum bijen. Lah, ini tidak bisa diceritakan nang wong sing durung kawin, gak iso. Gak iso, sampai jungkir walik gak iso. Tapi buat orang yang sudah pengalaman itu ya, dia sudah mengalami penahapan agama, baru dia melihat dunia ini rata, tidak ada apa-apa, tidak ada jurang, tidak ada bukit, sebab dia sudah notok. Seperti anak saja, anak itu kalau masih umur sekian ingin lekas dewasa,
kepingin numpak sepeda motor ku iso ngatur aksi ning ngene ya. Nanti kalau sudah lama ingin kawin ya apa rasane? Loh, asyik maksud. Kan nek dilakoni tek ya apa rasane duwe anak? Nek duwe anak ya apa bisane dadi wong kuwasa? Orang yang sudah sampai di puncak, dia sudah pernah dolen, sudah kawin, sudah punya pangkat, sudah walhasil semua pengalaman manusia ini sudah. Dia melihat dunia ini lalu apa? Apa? Iku, dia tuh terus bekerja 24 jam gak berhenti. Ditanyakan mau bikin rumah karena dia tidak punya rumah. Lah sampean sudah punya rumah, apa ya? Perjalanannya dia masih baru akan bikin rumah. Sedang saya sudah belenak nang omahe. Kepingin dolek liane iki. Nah, tingkat orang dan agama juga begitu. Seolah-olah yang penting ini. Nah, nanti kalau sudah berhasil, itu gletek gitu saja. Ingin yang lebih lagi, ya dah. Lah wes umpama manusa iki dituruti. Jaluk apa kan? Umpama ini ada orang. Saya ingin makan, ya mangan iki, sak bodak di panganan. Gede sak bodak mboten tek. Lah iya, tak kurang piye panganan. Nggih tapi mboten lawe. Cuma wedhus siji dadi gule. Tepno nang wong iki panganan. Dak ono sing ngancani entekno. Jajale mau niki gretok-etok niki. Saiki aku kepengin sepatu. Ya sepatu iku 2 lemari sepatu. Gendeng iku ono sing jinjit dawa, ono sing setengah, ono sing sakaremu. Entekno sak lemari. Upama ya wis apa maneh? Apa? Lalu omah, wis iki lho, omah iku 3 pilih. Ya ampun, alhamdulillah bersyukur. Apa maneh? Motor ya, motor. Jaluk sing apa? Sing perauto. Perauto iku. Pokoke dituruti. Pun upami sampean dhewe lho sak niki. Turuti napa malih sampean sing kepingin. Kula niki kepingin mlebu surat kabar. Oh iya wis delokno wartawan iki sampe sebut nggih. Sedina seminggu ini nang jenenge niki tok sampe pacak terus tulisan. Sampe akhirnya benak. Lah itu sapa maneh, Bu? Golek apa maneh? Akhirnya wong mangan krana saben dina mangan titik, akhirnya kepingin sego pecel. Kepingin tempe. Nyeleneh wong. Pun notok pun. Apa maneh sing kok karepmu nang urip? Kepingin anak putunya sakei. Mamane keturutan, nggih. Putune mbamane 17 mbamane. Anake 15. Wis arep apa maneh? Wis pengin urip cukup ya wis tak kayak cukup wis. Pokoknya dia tidak diberi kesempatan untuk kerja lagi. Coba. Dia tak punya tujuan lagi di dalam hidup ini. Lalu apa? Sesudah semua dipenuhi apa lalu? Coba sampean dhewe sak nigraya. Aku diparil. Aku ini keturutan kan. Wabeh. Ya wis seger waras bojo ayu malah tak cukup siji. Mbamane iki nggih. Apa maneh motor iki kekayaan kekuasaan ya wis. Kon pokoke sak Jember kuasa dhewe mbamane. Wis mencapai itu. Apalagi ini jadi wong pinter ya sudah jadi apa rektor apa dekan ya sudah keturutan. Apalagi ini baru sumbil menang kan. Tengok apa maneh ya sudah jalu. Apa maneh ya kabeh keturutan. Bener nek sampean sing durung apa kepengin sate. Yo glete ae kok niku moti. Ya kowe mbok tak makan sate kok. Saben dina ketempe terus kok. Dadi dina glem iki kan iki kepingin nggih. Ya wis. Bareng ora sate wis piye? Nggih pun bener apa? Pun hasil. Kok barang kan es hasil gledek. Nek durung hasil, kok yo midap-midapi. Poyo-poyo. Supaya ini merangsang memang betul. Tapi kalau sudah tercapai, sampai cak dulu di omah. Barang di omah yang apa sampai? Apa ya gelek? Alhamdulillah. Satu biro kok ambuni kan? Dapat. Sampai di motor asalnya elek, api akhir paling apa kok ambuni terus paling pebenak. Kirangan seminggu, kirangan tahun, cobalah.
Lalu yang kamu cari apa di dunia ini? Hah? Ini kalau ada pertanyaan, untuk apa kamu hidup? Ini yang jawab hanya agama. Hanya agama. Kalau kamu tanya pada dirimu sendiri, masing-masing orang, satu, saya hidup demi untuk mencari sate. Titik. Ini saya hanya ingin punya gudang tembakau. Ya, terus ini, saya hanya ingin punya istri. Titik. Apalagi, saya ingin bisa jadi seri tor. Ada cili. Bisa umur rolas sih dia. Ikut tor, kena tor. Oh, ikut ayam deh. Kayak apa? Coba takonono menusuk kabeh. Gledek ayo. Yang tertinggi apa? Sampai orang itu kalau sudah sampai ke puncak, bingung ya. Siapa itu yang menemukan atom itu siapa? Siapa namanya? Einstein. Hah? Einstein. Dia bahkan sudah sampai di puncak. Dia sudah kuasai ilmu. Dia lalu kata, saya hanya baru sedikit yang saya ketahui dari alam. Aku lihat alam di sekelilingku. Daerah yang belum aku ketahui jauh lebih luas. Dia menangis, meratap. Karena dia merasa kerdil. Padahal kita sudah mendewa-dewakan dia itu. Saya ingin seperti dia itu. Sampai gecek-gecek morotua kok. Saking olehku kepingin mencapai tingkat tertinggi. Jadi artinya kehausan manusia di dalam hidup ini oleh agama sudah diberi persediaan 3. Yaitu syariat, tarekat, hakikat. Jasmania secara fisik, ya, dan secara ini hatinya, pengalaman batinnya, dan ada lagi yang lebih mendasar lagi itu hakikat. Orang kalau sudah sampai ke hakikat, semua ini bukan apa-apa. Akhirnya dia beragama pun ya semata-mata menjalankan perintah. Dan dia mencari ridha Allah. Dia tidak mengharapkan bidadari. Bidadari di sini di Hollywood banyak. Buat apa? Ini orang Hollywood kan menantang surga dia. Buat apa kita beragama cari bidadari jauh-jauh? Sekarang saya mau ciptakan surga di sini. Dia bikin bidadari sini, telanjang apa itu. Itu menantang itu sebenarnya. Buat apa ini istana? Saya bikin istana yang paling indah, yang paling kamu dambakan. Jadi kita ini kalau sudah mengikuti perintah Allah, agama ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Tidak. Ini rahman rahimnya Allah. Ini semua adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan kita yang 3 lapis. Cobalah kerjakan agama ini. Oleh karena itu, bukan agama orang yang hanya ngerti ngotak-ngatik teori agama, ilmu agama. Ini poda karo ngapalno undang-undang. Undang-undang semua kayak itu dihafalno. Lah kalau cuma hafal tok, apa? Ini apa itu? Oh ini melanggar karena itu dalam undang-undang nomor 4 lah kurang itu apa lo? Itu namanya bukan puncak, itu bukan tujuan. Jadi orang yang ngerti agama, ilmu agama, itu ya maaf, itu belum selesai sebenarnya. Itu dengan kata kasar ya, belum berarti punya jiwa agama. Lain. Orang berjiwa agama, mempunyai kesadaran agama, dengan mempunyai ilmu agama lain. Orang mau bodoh tidak ngerti agama, tapi dia menghayati agama dengan betul-betul dengan seluruh perasaannya, seluruh jiwa raganya dia sandarkan kepada Tuhan. Orang ini sebenarnya tidak ngerti ya ditakoni napa anu dalile, oh kok dalil, kula nyebut ngerti dalil. Kula niki namung derma nglampahi, tapi dia tekun, penuh kesadaran, tidak ada kesombongan. Aku wis nglakoni.
Aku wis sembayang, aku wis sedekah, aku wis ngene, aku wong pinter, aku wong kaya, aku wong pangkat. Lho nek wong ngono iku kira-kira tambah karo pangeran. Tenang. Karena itu di dalam hadis tadi dikatakan, ingatlah kamu ya, betapapun lurus perjalananmu, betapapun baik amalmu, kamu tidak selamat hanya semata-mata karena amal, tetapi masih membutuhkan rahmat dan fadlnya Allah. Ini sekedar untuk menambah ya. Nah, nanti insya Allah saya akan menguraikan bahwa Islam sebagai agama mempunyai tatanan yang disebut syariat. Ini syariat secara fisik tadi itu mempunyai 3 prinsip yang insya Allah pengajian yang akan datang saya uraikan. Pertama, adamul haraj, tidak adanya kesulitan, keruwetan, kerumitan di dalam aturan agama. Peraturan perintah agama dan larangan agama sama sekali tidak mengandung pembelengguan atau penyukaran, penyulitan kepada manusia yang wajar. Ada terus sebagai cedek ngaji ya aku mau mengko padha karo mlebu penjara. Ini raul, ini haram, ini raul, ini railo. Suara kerasan lah ya. Kakek punika malu aku mulu. Malah bola nih oleh laporan, ono wong kepingin ruwe, melok ngaji tapi wedi nang ngaji. Loh kok wedi? Serem jadi ngaji. Kok gak mlebu leng, gue nungkono kudu bakar dupo, terus mantuk ngene, terus ono garuh-garuh, woi kudu ngene. Lho kok serem bener. Gambarane ngoten. Aku mau dianggap koyo ngoten niku. Padahal ngene iki kula mangke insyaallah kula terangkan bahwa Islam sebagai agama itu mempunyai prinsip-prinsip. 1, adamul haraj, tidak ada kesulitan. Tidak ada pembebanan, membebani manusia di luar yang wajar, tidak ada. Ini 1. 2, taklilut takalif, sedikit perintahnya. Sedikit perintahnya, ya sudah nanti akan saya terangkan. 3, at-tadrij fit tasyri', berangsur-angsur di dalam melaksanakan perintah agama. Jadi tidak sabrek, itu tidak seketika, tidak. Nah, ini nanti 3 prinsip ini perlu kita pahami supaya kita itu memandang agama itu punya pandangan yang bersih, yang wajar. Jangan dibayangkan agama itu seperti yang serem-serem atau yang saja yang ngejak arah-arah senurip umpamane. Gambaran wis malah agama ku malah semangat iki malah dagang bareng malah ngendoni. Lho, kok iso ngono ya opo? Itu salahmu. Itu salahmu to salahe sing mulang kuwi. Sak temene jare piye ayo. Mari kita kaji kecil-kecilan ini ya, kita ingin supaya kita itu bisa mewariskan pandangan agama yang baik kepada anak keturunan kita. Saudara mungkin tidak perlu agama, baiklah, silakan. Tapi ketika saudara punya anak dan anak sampean sudah mulai besar, baru sampean tengok-tengok. Iki opo carane mengatasi anak-anakku. Akhirnya lari pada agama. Gak bisa. Orang tua itu kalau sudah diganggu anaknya baru ingat. Masya Allah, ini. Dak ono mana kecoba agama iki. Nah ini banyak orang Jakarta, orang asalnya sama sekali tidak gubris agama. Tapi setelah anaknya jadi koboi semua, ya bingung dia. Nah ini ada nih satu pondok yang istimewa, saya betul-betul salib pada kiainya. Itu mana namanya? Suralaya.
situ ada tarekat wirid. Wiridan di situ. Itu anak yang morfinis, bungsu sing mendem-mendem ganja, arek-arek itu lho. Sing doyan niku suntik-suntik. Pas mabuk ngeleyang-leyang ngoten niku. Wong tuane iki sambat kabeh. Nek sing nglakoni dawa aku ndak sambat. Bapak, sing salam bapak mbek ibune. Ya apa anakku kok maling ngene iki, dikon kawin ndak mau. Ya akhirnya ini children apa itu? Children of God itu. Anak-anak Tuhan. Itu akhirnya. Ini kebingungan orang tua di Jakarta. Akhirnya ada kiai yang itu anak-anak itu dititipno di pondok. Anak sing SMA, ya sing mahasiswa, ya malah ono dosene barang. Ning kono itu kok dilapakno kali kiai niku. Padahal kiai ini mboten iso pidato, mboten iso napa-napa. Sederhana. Ya, saya kenal baik sama yang beliau itu. Itu ya kita ngerti. Oke, ini silating ini, dikongkon ini kan. Pokok pengamalan lah. Tidak kakek ngomong, itu prakteknya. Nah ilmunya tidak kakek itu. Lu kok dilalah hasilnya. Anaknya keluar dari sana entah berapa hari ada ukurannya. Nek nemen, itu rodok dawa. Rodok lama di situ. Apa itu ceritanya? Kalau sampean merasa tertarik, boleh sampean datang ke sana ya, ke Suralaya itu bagaimana? Itu, buat saya itu satu, memang akhir-akhir ini. Mau atau tidak mau? Saudara tolak atau tidak tolak, akhirnya saudara akan mencari agama. Entah untuk saudara sendiri atau untuk anak saudara. Masa depan ini saya kira orang akan banyak kalau udara pencemaran itu apa namanya? Polusi. Udara ini makin banyak pencemaran, juga kehidupan masyarakat kita ini bukan tambah aman tapi tambah pencemaran tuh banyak, sampai orang yang paling jahat pun ikut bingung dia ingin cari bagaimana menyelamatkan dari pencemaran, padahal ini bajingan, apalagi yang tidak bajingan. Coba orang tua yang wajar aja saben hari ini dak dikduk biar aku selamat orang tiris terus karena melihat pencemaran pergaulan sekarang ini bukan main. Karena itu saya sekali lagi, bukan air yang membutuhkan manusia, tapi akhirnya manusia yang membutuhkan air. Ini kesadaran pasti akan timbul. Saya tidak pesimis tapi optimis. Bagaimanapun insya Allah agama di Indonesia ini insya Allah akan lebih baik, mempunyai masa depan yang baik. Karena agama ya bukan yang memerlukan manusia tapi kita yang memerlukan ya. Negara memerlukan agama. Tanpa agama negara akan kacau, akan resah. Masyarakat perlu agama, rumah tangga perlu agama, perorangan perlu agama. Yakinlah, saya mantep. Boleh saudara caci maki agama sekarang, boleh saudara lari dari agama sekarang, boleh, silakan. Itu hak saudara. Dan pada satu waktu, ketika saudara terpukul oleh keadaan yang tidak diduga-duga, atau oleh permainan nasib, entah nasib sampean, entah nasib putranya, entah nasib rumah tangganya, entah nasib perusahaannya, pasti saudara akan mencari agama. Karena itu jauh-jauh saya sekalipun hanya jumlah sedikit, saya senang ingin bersama-sama sampean yang hadir ini. Marilah kita cari agama sing agama yang diperlukan itu apa oleh manusia. Yang katanya Pak Ahmad tadi itu air. Kita memerlukan air untuk makan, minum, untuk mandi, untuk membersihkan. Agama juga begitu.
Nah, tadi kemarin pertama pengajiannya sudah saya dahulukan bahwa Islam oleh Nabi disinyalir ada 73. Artinya kita harus hati-hati. Islam memilih Islam itu sendiri, kita juga harus hati-hati. Jangan asal Islam. Karena itu pertanyaan saya yang saya selalu lemparkan di tengah-tengah publik. Siapakah yang representatif yang menerangkan atau mewakili Islam? Siapa yang representatif? Ini Islam. Saudara-saudara, Islam itu begini. Lah iki ngene sing ngono sing lagi sing yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan mewakili suara Islam, ajaran Islam yang benar, itu yang mana? Ini satu pertanyaan. Saya tidak mengaku dan menuduh, tidak. Marilah kita berusaha mencari ini. Sebab Nabi sendiri sudah mensinyalir. Ya kenapa kok dibikin macam-macam? Dan justru dalam bermacam-macam inilah kita itu akan menemukan jalan terang dan jalan kebenaran. Manusia yang bertugas untuk menggali di antara yang gelap mencari yang terang. Di antara campur aduk yang tak sumrawut ini mencari jalan yang lurus. Itu manusia, tugas manusia. Di antara kerutan dan kesulitan, bagaimana mengatasi? Nah ini fungsi manusia yang terutama di sini. Lah nek dak ngono jadi mesin naik beres. Mesin itu sekali tukang ngejur ya sudah merem ngejur ono apa dijur, ono duwe ono apa dijur, kerjanya begitu tak merem itu. Lah kita jangan jadi mesin. Kita punya otak, kita punya hati nurani. Justru untuk inilah kita dititahkan oleh Tuhan untuk hidup. Kalau saudara menerima kesulitan hidup, problema, persoalan, lalu sampean sembuh, loh, ini justru ini yang melanggar fitrah saudara sebagai manusia. Saudara harus berani. Nah ini tadi. Kalau saudara naik pangkat, kekayaan memuncak, lalu kita metiti kehilangan keseimbangan, overacting, lalu lupa daratan, mabuk, umpamanya. Nah ini sampean sudah menyalahi fitrah. Saudara dibikin oleh Tuhan tidak untuk itu. Sebaliknya saudara kalau jatuh, bangkrut, dipecat teko pangkatnya atau dari pekerjaannya, terus ditipu orang, dagang, walhasil sampai akhirnya sampai nanti jadi orang pikir. Nang sing wedok diplerok itu, apa anak-anak kabeh gak ono sing taat, wani kabeh nang aku, bojoku yo ngono kabeh. Wah, sembuh aku. Lah ini juga salah, itu menyalahi fitrah, man. Tugas misi sampean dalam hidup tidak boleh. Sampean harus menemukan jalan keseimbangan, jalan tengah, jalan tawassut, i'tidal, berseimbang. Bagaimana saudara mempertahankan dengan hidup ini sehingga saudara lolos dan lulus. Sekian saja, saya mohon maaf kalau kepanjangannya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pengajian yang ala kadarnya ini bisa kita sambung lagi minggu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.